Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan Inurbasid Haryanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang minyak pala. Apa itu minyak pala? Minyak pala adalah minyak atsiri yang terbuat dari ekstrak tanaman pala. Tanaman pala sendiri merupakan tanaman yang terdapat pada Kepulauan Banda Maluku, di mana tanaman pala ini mempunyai banyak sekali khasiat, mulai bijinya yang bisa dimanfaatkan untuk bahan baku parfum dan juga kosmetik ataupun untuk bumbu masakan, dan juga bunganya yang bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masak, parfum, dan juga bahan baku pembuatan obat. Untuk kalian masih penasaran bagaimana bentuk dari biji pala, kalian bisa mendapatkannya di pasar tradisional ataupun marketplace kesayangan kalian dengan harga yang sangat terjangkau. Anyway, hari ini kita tidak akan membicarakan tentang harga minyak pala yang ada di pasaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang biosintesis senyawa sabinen yang terdapat dalam minyak pala. Menurut penelitian dari Ismiarto dan kawan-kawan, berikut adalah komposisi senyawa yang terdapat dalam minyak pala. Senyawa sabinen merupakan senyawa terpenoid dengan kandungan terbanyak, yaitu sekitar 27%, lebih banyak dibandingkan senyawa terpenoid lainnya seperti senyawa alpha-pinen, beta-pinen, dan juga limonen. Jalur biosintesis dari sabinen terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang tahap pertama ada tahap glikolisis, tahap kedua ada tahap mevalonate pathway, dan juga tahap ketiga ada tahap prenyl pirofosfat pathway. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari tahap glikolisis. Secara sederhana, glikolisis dapat diartikan sebagai proses metabolisme berupa pemecahan molekul glukosa menjadi molekul pirufat. Proses glikolisis dalam tubuh sangatlah kompleks, namun jika digambarkan secara sederhana, proses glikolisis dapat digambarkan pada gambar berikut. Oke, jika kita lihat pada gambar, di sini tahap pertama adalah reaksi fosforilasi atau penambahan glukosa, di mana molekul glukosa diubah menjadi molekul glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap kedua ada reaksi isomerasi, di mana glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukos isomerase. Pada tahap selanjutnya ada reaksi fosforilasi, di mana molekul fruktosa 6-fosfat diubah menjadi 1,6-bisfosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Pada reaksi keempat ada reaksi pembelahan, di mana molekul fruktosa 1,6-bisfosfat dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu molekul gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Selanjutnya, molekul gliseraldehid 3-fosfat akan mengalami reaksi oksidasi sekaligus fosforilasi membentuk senyawa 1,3-bisfosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Pada tahap selanjutnya, molekul 1,3-bisfosfogliserat yang terbentuk akan mengalami defosforilasi atau pelepasan bisfosfat membentuk molekul 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Selanjutnya, molekul 3-fosfogliserat akan mengalami reaksi penataan ulang gugus fosfat membentuk senyawa 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Selanjutnya, 2-fosfogliserat akan mengalami kondensasi, yaitu berupa pelepasan molekul air dengan bantuan enzim enolase. Selanjutnya, membentuk senyawa fosfoenolpirufat. Fosfoenolpirufat yang terbentuk selanjutnya mengalami defosforilasi membentuk molekul pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Nah, molekul pirufat yang terbentuk selanjutnya akan diubah menjadi molekul asetil-CoA yang merupakan prekursor dalam tahap kedua, yaitu tahap mevalonate pathway dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase. Oke, kita masuk pada tahap kedua. Tahap kedua merupakan tahap mevalonate pathway, di mana pada tahap ini pertama 2 molekul asetil-CoA mengalami kondensasi membentuk molekul aseto-asetil-CoA dengan bantuan enzim aseto-asetil-CoA tiolase. Pada tahap selanjutnya, aseto-asetil-CoA yang terbentuk akan
akan bereaksi dengan satu molekul asetil-CoA lainnya membentuk molekul 3-hidroksi 3-metil-glutaril atau HMG-CoA yang kemudian direduksi oleh enzim HMG-CoA reduktase membentuk molekul mevalonat. Pada tahap selanjutnya, molekul mevalonat yang terbentuk difosforilasi oleh enzim mevalonat kinase dan enzim fosfomevalonat kinase membentuk mevalonat 5 pirofosfat atau MVAPT. Selanjutnya, molekul mevalonat 5 pirofosfat yang terbentuk mengalami dekarboksilasi membentuk molekul isopentenil pirofosfat dengan bantuan enzim mevalonat 5 fosfat dekarboksilase. IPP akan mengalami isomerasi membentuk dimetil alil pirofosfat dengan bantuan enzim isopentenil pirofosfat isomerase. IPP dan DMAPP akan berikatan ekor kepala satu sama lain membentuk senyawa geranil pirofosfat dengan bantuan enzim geranil pirofosfat kinase. Senyawa ini selanjutnya akan diproses pada tahap prenyl pirofosfat pathway. Pada tahap prenyl pirofosfat pathway, granil pirofosfat yang terbentuk pada reaksi sebelumnya mengalami ionisasi membentuk geranil kation yang kemudian diikuti dengan pembentukan molekul translinalil difosfat. Rotasi C2 dan C3 membentuk konformasi cisoid linalil difosfat yang selanjutnya akan mengalami pelepasan gugus fosfat sehingga akan menghasilkan linalil karbokation. Linalil karbokation yang terbentuk akan mengalami reaksi adisi elektrofilik sehingga membentuk kation alfa terpinil. Selanjutnya, penataan ulang hidrogen pada C6 dan C7 akan menghasilkan kation terpentil. Penyerangan karbokation oleh elektron double bond pada C1 dan C2 akan menghasilkan molekul atau ion sabinil. Selanjutnya, kation sabinil yang terbentuk akan mengalami deprotonasi sehingga akan menghasilkan senyawa sabinet. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.